Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang pertama dalam kebaktian kebangunan rohani, Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Nusa Utara bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian serta doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Jerry Takasanakeng MPD dan diikuti dengan sambutan organisasi yang akan dibawakan oleh Pendeta Warno Suleh MTH selaku Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Nusa Utara. Pada malam ini juga kita akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Ibu Eli Sumarni Pramono ST dengan judul Membentengi Pernikahan. Umat Tuhan, kami memiliki ruang doa khusus bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan. Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Denny Ferdinand Mamuli MTH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Berilah padaku Alkitab yang suci yang menyegarkan segenap jiwaku dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang di surga, Allah yang patut kami puji, kami sembah, kami muliakan. Di malam yang indah ini kami datang kepadamu, memuji Engkau karena Engkau layak dipuji dan disembah. Pada malam ini juga ya Bapa, kami datang kepadamu memohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Layakan kami di hadapan hadirat-Mu, sehingga doa permohonan yang kami mau sampaikan kepadamu, Engkau mendengar dan menjawab sesuai dengan kasih karunia-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kami yang melaksanakan acara pada sepanjang malam ini.
semua saudara-saudara kami yang akan mengambil bagian, Engkau memberkati sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa secara khusus untuk hamba Tuhan, Pendeta Denny Mamuli. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu sebentar. Kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu yang disampaikan boleh menguatkan iman kami jadi lebih setia kepadamu. Berdoa juga untuk Ibu Mamuli yang akan membawakan tips pada malam ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan boleh menuntun kami untuk tetap setia dan percaya kepadamu ya Bapa. Ya Allah ya Tuhan kami datang kepadamu bersyukur atas semua jawaban doa yang Engkau akan berikan kepada kami. Ampuni kami, jadilah kehendak-Mu. Kami bawa doa ini dalam nama anak-Mu, Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, yang boleh tergabung dalam kegiatan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Bahagia bersama Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih serta penyertaan-Nya, sehingga kegiatan kebaktian kebangunan rohani daerah Misi Nusa Utara bekerja sama dengan Yayasan Cornelius boleh dapat dimulaikan pada malam ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada untuk sama-sama mengikuti kegiatan kebaktian kebangunan rohani ini. Kami yakin melalui kebaktian kebangunan rohani ini, kita dapat lebih memahami akan jalan-jalan Tuhan yang Ia rindukan untuk kita jalani. Semoga dengan kegiatan kebaktian kebangunan rohani daerah Misi Nusa Utara bekerja sama dengan Yayasan Cornelius akan membawa berkat yang besar bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom dan selamat malam. Kita berjumpa di dalam KKR Bahagia Bersama Yesus. Dan malam hari ini adalah malam pertama di mana saya akan membawakan tips-tips bagaimana membentengi kehidupan pernikahan kita. Nah, pernikahan sangat memerlukan benteng yang kuat karena banyak sekali ancaman yang sangat serius dan berbahaya untuk merusak pernikahan kita. Di dalam Matius 19 ayat 12 dikatakan di sana ada orang yang bisa menikah itu karena dilahirkan dari rahim ibunya, ada juga tidak menikah oleh karena orang lain. Kita bisa lihat ada mitos-mitos mengatakan bahwa ketertarikan itu hanya terjadi kepada orang yang belum menikah. Ketertarikan emosi dan fisik hanya terjadi pada orang yang pernikahan buruk. Semua itu adalah mitos. Dan ancaman ini bisa ada dari secara internal maupun eksternal. Secara internal biasanya konflik-konflik yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga itu yang tidak terselesaikan. Sedangkan eksternal ancaman terbesar yaitu pil atau will, wanita idaman lain atau pria idaman lain. Siapapun dan apapun jabatan seseorang tidak kekal atau tidak kebal terhadap ketertarikan kepada orang lain yang berlawanan jenis. Manusia memiliki emosinya secara tersendiri. Sangat mungkin terpengaruh ketika ada kebutuhan tertentu dalam dirinya yang dapat dipenuhi oleh orang lain. Memiliki ketertarikan yang sifatnya romantis dan seksual kepada lawan jenis atau makhluk seksual. Secara kodrati, ketertarikan merupakan hal yang normal serta potensial bisa terjadi kepada siapa saja. Suami atau istri berjumpa dengan seseorang yang memiliki sifat yang disukai, apalagi sifat yang diinginkan itu tidak ada pada pasangan mereka, maka otomatis pertemuan itu bisa menimbulkan perasaan suka.
kita lihat ciri-ciri jika kita telah tertarik atau menyukai seseorang atau sebaliknya. Yaitu dia telah menggugah perasaan kita, membuat kita selalu senang, merasa senang bersamanya, enak diajak bicara, bisa memahami diri kita, dan memenuhi kebutuhan kita. Nah, C. Lewis, dia berkata dalam buku Need Love, cinta yang keluar dari kebutuhan dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan itu, atau hubungan cinta yang syarat dengan kebutuhan, kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan akan keamanan. Nah, seringkali ini pasangan kita atau kita merasa kita tidak mendapatkan di dalam kehidupan pernikahan kita. Sehingga kita mencarinya keluar, yaitu kita butuh perhatian atau pasangan kita butuh perhatian tetapi tidak mendapatkan di dalam kehidupan rumah tangga. Kebutuhan untuk didengar. Nah, ketika kita mau menikah, kita tidak memilih siapa saja, tapi kita akan memilih yang kita duga akan sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Atau dengan kata lain, kalau aku menikahinya, aku dapat memberikan yang aku butuhkan. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana tips cara mengatasi keadaan ini. Kesadaran kalau perasaan kita itu bisa datang, berarti perasaan itu juga bisa pergi. Kalau ada bibit cinta, jangan kita menyediakan pot untuk ditanami bibit itu. Hati-hati terhadap ajakan berduaan apapun alasannya. Ingat, perselingkuhan diawali dengan persahabatan, bukan dengan permusuhan. Hati-hati terhadap nyambungnya kita dengan lawan jenis. Kalau ada bibit cinta, jangan kita menyediakan pot katanya. Bagi pria, jangan ada perasaan kasihan terhadap teman wanita yang minta tolong antar. Harus berani mengatakan tidak. Hati-hati terhadap sikap lawan jenis yang terlalu baik dan penuh perhatian. Hati-hati katanya terhadap lawan jenis yang bertanya tentang hal-hal bersifat pribadi atau bercerita tentang hal-hal pribadinya. Kalau kita mau curhat, pilihlah teman curhat sesama jenis. Tetapi saya pikir Bapak Ibu atau umat-umat Tuhan, untuk apa kita mau curhat-curhat tentang masalah dalam kehidupan rumah tangga kita? Biarlah kita curhat itu hanya kepada Tuhan. Hati-hatilah terhadap sentuhan yang lembut. Hati-hati terhadap ajakan untuk mengerjakan tugas berduaan, apalagi pergi keluar kota. Hati-hati, kita harus membentengi kehidupan rumah tangga kita atau pernikahan kita. Perselingkuhan seringkali diawali dengan curhat, meskipun pada awalnya tujuannya baik. Namun pertemuan bisa mengancam pertahanan diri karena percakapan dapat berpotensi menghadirkan rasa simpati. Nah, Bapak Ibu sekalian, cara mengatasi yang paling penting adalah pertama-tama takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu dapat membentengi kehidupan pernikahan kita untuk saling setia satu sama yang lain. Dan terutama kita menjadikan Yesus sebagai panutan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sukacita kami semua bila kita masuk surga, bawa jiwa hampir malam di dalam Yerusalem. Sukacita lakukan kita, sukacita kami
Saudara umat Tuhan dimanapun berada, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena penyertaan yang kami rasakan setiap saat. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang mampu menjaga, melindungi kami. Karena itu kami datang memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami datang memuliakan Engkau, karena Engkau yang layak untuk dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami banyak kekurangan di dalam kehidupan ini. Kami banyak dosa yang kami buat melanggar kehendak Tuhan, menyakiti hati Tuhan maupun sesama. Kami mohon ampuni kami semua, agar kami layak di hadapan Tuhan. Oh Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama di dalam satu kegiatan yang luar biasa untuk memuji, memuliakan Tuhan lewat kebaktian kebangunan rohani dengan tema Happiness with Jesus. Mendoakan secara khusus hamba Tuhan, Pendeta Denny Mamuli, yang membawakan firman-Mu. Kiranya urapan kuasa sorga menjadi bagiannya. Urapi pikirannya, lidahnya, kata-katanya Tuhan. Agar apa yang dia bawakan dapat menjadi kekuatan iman bagi kami semua. Dan kami punya pengharapan hidup kekal. Boleh bersama dengan Tuhan bila Engkau datang pada kali yang kedua. Mendoakan semua yang bersama-sama di dalam ibadah ini. Kiranya berkat-berkat indah yang Tuhan janjikan dapat kami miliki. Ketika firman ini kami dengarkan, kami saksikan, akan menjadi kekuatan rohani bagi kami semua. Sehingga kami tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami mohon jamah mereka, pulihkan mereka. Apakah mereka berada di rumah atau berada di rumah sakit. Kiranya jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kesembuhan dapat menjadi bagian mereka. Sehingga kesembuhan mereka dapatkan. Kami sama-sama dapat memuji memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Yang bergumul dengan pendidikan mereka. Yang bergumul untuk menemukan pasangan hidup. Atau ujian-ujian apapun, pergumulan apapun yang sedang digumuli saat ini. Kami mohon kiranya Engkau akan selalu beserta dengan kami anak-anak-Mu. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dan tetap mengutamakan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi hari lepas hari. Kami mohon biarlah firman yang kami dengarkan pada malam hari ini itu tidak akan lalu dengan sia-sia. Tetapi itu dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sambil menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih untuk semua jaminan yang Engkau berikan bagi kami. Dan kiranya ini akan menguatkan kami sehingga kami akan tetap setia. Tuhan datang, kami semua boleh bergembira masuk di dalam kerajaan yang Tuhan telah siapkan. Kerajaan sorga yang indah. Dan kiranya ini akan menjadi idaman dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang hidup di atas dunia ini. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau mau menjawab sesuai kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Denny Ferdinand Mamuli MTH. Menikah dengan Ibu Eli Sumarno Pramono, keluarga Mamuli Pramono dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Direktur Penata Layanan, Penerbitan dan Roh Nubuat Pengembangan Daerah Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Misi Nusa Utara. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah bahagia dalam ketekunan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord yang akan dipandu oleh Praise Team.
Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat malam. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan Allah pencipta kita sungguh amat baik di dalam kehidupan kita manusia. Hingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Di malam ini, malam pertama dalam KKRNet, Yayasan Cornelius bersama dengan daerah Misi Nusa Utara dalam tema bahagia bersama dengan Yesus. Malam pertama ini kita akan mengikuti judul pembahasan bahagia dalam ketekunan. Sebelum kita mempelajari lebih jauh kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, boleh menuntun kami di dalam mempelajari kebenaran firman-Mu. Sanggupkan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Berkati masing-masing kami, umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkat sorga juga dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembahasan kita malam hari ini, malam yang pertama, bahagia dalam ketekunan. Bahagia dalam ketekunan. Ayat yang akan kita bicarakan di malam hari ini diambil dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dalam kitab Yakobus ini, Yakobus berkata, ketika kita menghadapi pencobaan. Diawali dengan kata ketika di dalam ayat yang kedua. Bukan jika kita menghadapi pencobaan. Dengan kata lain, kita akan menghadapi pencobaan selama hidup kita. Kita semua mengalami pencobaan. Beberapa dari kita sedang mengalami pencobaan. Kemarin, hari ini, besok. Dan kita semua akan memilikinya. Mari kita lihat siapa penulis dari kitab Yakobus ini.
Penulis surat ini adalah Yakobus, saudara Yohanes, dan anak Zebedeus, rasul pertama yang mati syahid pada tahun 44 AD dan juga dikenal sebagai Yakobus kecil. Dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang kedua, Markus pasal 15 ayat yang ke-40, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang kedua. Yakobus menerima penampakan khusus kebangkitan Yesus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. Ini mungkin menyebabkan pertobatannya karena sampai saat itu saudara-saudara Yesus tampaknya tidak mendukung pesan dan misi daripada Yesus sendiri. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Ketika Yakobus benar-benar mengikuti Yesus, ia mengikuti dengan pengabdian yang besar. Sejarah awal gereja mengatakan bahwa Yakobus adalah seorang pendoa, sehingga lututnya memiliki kepalan yang besar dan tebal, membuatnya terlihat seperti lutut unta. Juga dikatakan bahwa Yakobus menjadi martir di Yerusalem dengan didorong dari tempat yang tinggi di bait suci. Namun kejatuhan itu tidak membunuhnya. Dan di tanah, ketika dia jatuh ke tanah, dia dipukuli sampai mati. Bahkan saat dia berdoa untuk para penyerangnya, dia masih mengasihi orang-orang yang menyakiti kehidupannya. Tulisan Yakobus ini merujuk kepada 12 suku di perantauan. Menjadi pertanyaan, apakah Yakobus menulis surat ini hanya kepada orang Kristen dari latar belakang Yahudi atau kepada semua orang Kristen? Tentu saja surat ini berlaku untuk semua orang Kristen. Dan berlaku juga bagi saudara dan saya yang ada di akhir zaman ini. Dalam banyak hal, kitab Yakobus mengemakan ajaran Yesus. Surat itu tidak menguraikan doktrin manusia, tetapi banyak menekankan kepada hukum Allah. Dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa iman terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Suatu apapun. Dalam ayat-ayat ini, Yakobus menasihati kita untuk menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan ketika menghadapi berbagai pencobaan. Menganggapnya sebagai suatu sukacita adalah tanggapan iman terhadap masa pencobaan. Orang Kristen seharusnya tidak menetapkan nilai yang terlalu tinggi atau terlalu bergantung pada perasaan bahagia. Perasaan ini tidak selalu merupakan panduan yang benar. Perasaan bukanlah iman. Kedua hal ini berbeda. Iman adalah pihak kita yang menjalankannya, tetapi perasaan sukacita dan berkat adalah pemberian dari Allah kepada kita. Charles Spurgeon, dia mengatakan bahwa imanlah yang diuji, dan ini menunjukkan bahwa iman itu penting dan berharga karena hanya hal-hal berharga yang diuji secara menyeluruh. Iman sama pentingnya untuk keselamatan, seperti halnya hati yang sangat penting bagi tubuh kita. Dalam kalimat atau kata di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus menganggap pencobaan sebagai hal yang tak terhindarkan. Kapan waktunya?
bukan kalau jatuh dalam berbagai pencobaan. Pada saat yang sama, pencobaan adalah kesempatan untuk bersukacita, bukan kepasrahan yang membuat putus asa. Kita dapat menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan di tengah pencobaan karena itu digunakan untuk menghasilkan ketekunan. Pencobaan tidak menghasilkan iman. Tetapi ketika pencobaan diterima dengan iman, itu menghasilkan ketekunan. Namun ketekunan tidak selalu dihasilkan pada saat-saat pencobaan. Jika kesulitan diterima dalam ketidakpercayaan dan gerutuan, pencobaan dapat menghasilkan kepahitan dan keputusasaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, kata ketekunan adalah kata Yunani kuno, hupomone, berasal dari hupo yang artinya dibawa. Kata meno yang artinya tinggal. Pada akarnya itu berarti tetap dibawa. Itu memiliki gambaran seseorang dibawa beban berat dan memilih untuk tinggal di sana daripada mencoba melarikan diri. Kata ini tidak menggambarkan penantian yang pasif, tetapi ketahanan yang aktif. Komentator Yunani Oesterle, dia mengatakan, kata ketekunan ini menggambarkan kerangka pikiran yang bertahan. Artinya bahwa dia memberikan gambaran untuk tetap kuat di dalam menghadapi pencobaan. Dan harus dengan penuh kebahagiaan di dalam menghadapi pencobaan ini. Sehingga akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ketekunan itu bekerja dengan sempurna untuk mencapai efek penuh bagi orang yang beriman dan menjamin pertumbuhan dan kedewasaan secara otomatis. Pekerjaan ketekunan datang perlahan dan harus dibiarkan mekar sepenuhnya. Di dalam Andrews Study Bible, halaman 1621, kata sempurna, perfect, dalam bahasa Inggris, adalah menjadi dewasa, bukan tanpa dosa. Itu fokus pada sebuah karakter yang matang. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Jadi secara supernatural, iman dibangun di dalam diri kita ketika kita mendengar, memahami, dan percaya kepada firman Allah, dan itu akan menghasilkan ketekunan. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Allah memiliki otoritas dari Tuhan karena diilhamkan Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Apa yang dikatakan oleh Timotius? Mari kita membuka kitab suci kita. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi setiap tulisan, segala tulisan yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam kebenaran firman Allah ini memiliki otoritas dari Tuhan dan diilhamkan oleh
Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Seluruh Alkitab adalah merupakan wahyu Allah tentang kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika diterima, dipercaya, dipatuhi, itu adalah alat besar dalam perubahan karakter kita sebagai umat Tuhan. Dan ini merupakan penggerak yang agung. Kekuatan yang mendorong, yang mempercepat kekuatan fisik, mental, dan spiritual, dan mengarahkan kehidupan ke arah yang benar di dalam menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk kita mengetahui Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Untuk kita mengetahui kemahakuasaan Allah, keagungan Allah di dalam kehidupan ini. Bahkan kebaikan Allah yang Allah telah karuniakan di dalam kehidupan kita. Secara pribadi, keluarga, bahkan berjemaat. Kita dapat memahami bagaimana kasih Allah yang Allah telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Hal yang kedua yang harus saudara dan saya pahami. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Hilang akan kebaikan Allah. Dan kita memiliki maut, bukan hidup. Hal-hal yang kecil yang mengganggu pikiran kita, itu akan membuat kita hilang dari setiap kebaikan Allah. Biarlah kita akan fokus kepada kasih Allah yang akan membuat kita sebagai umat-umat Tuhan akan tetap memperoleh kebahagiaan di dalam Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang selalu memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga dengan tekun kita akan terus mempelajari kebenaran firman Allah dari hari ke hari. Sehingga kita boleh dapat mempersiapkan kehidupan kita untuk menanti hari Maranatha yang sudah sangat segera. Hal yang ketiga, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Kitab suci tidak diberikan untuk informasi kepada kita, tetapi untuk transformasi di dalam kehidupan kita. Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Kalau saudara dan saya membuka kitab suci, baik di tempat ini maupun di mana saja saudara dan saya berada. Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi, Alkitab yang saudara dan saya miliki, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu akan merubah karakter kehidupan kita. Ketika kita terima dengan penuh sukacita, ketika kita percaya bahwa ini adalah tulisan-tulisan yang Allah ilhamkan di dalam kehidupan kita, akan menuntun perjalanan kehidupan kita untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Bagian yang keempat, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Roma di dalam kitab Roma juga menyatakan bagaimana kasih anugerah Tuhan itu
sungguh luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang ada di jemaat Roma. Sehingga Rasul Paulus menyatakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mendidik orang di dalam kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Firman yang diilhamkan Allah adalah kebenaran untuk mendidik saudara dan saya berada di dalam kebenaran. Karena kebenaran membentuk dasar untuk pertobatan seseorang. Kebenaran berakar pada kesalehan. Tidak ada manusia yang benar daripada dia memiliki iman kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan memelihara hubungan penting dengan Allah. Kebenaran diperoleh bukan oleh pergumulan yang menyakitkan atau kerjasama yang kerja keras yang melelahkan, bukan oleh pemberian atau pengorbanan, tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang percaya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menuntun orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Paulus mengajar kepada Timotius tidak hanya lengkap dalam dirinya, dalam integritasnya, dalam pengetahuan agama, dalam iman kepada Yesus dan cinta kepada Tuhan dan manusia. Tetapi dia harus memiliki semua kualifikasi yang diperlukan untuk melengkapi karakter dan memastikan keberhasilan menjadi seorang yang tekun dalam pembelajaran kitab suci. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ketika kita mau melakukan dengan tekun setiap kebenaran firman Allah, ada kebahagiaan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Berbahagia dalam ketekunan mempelajari akan firman Allah melalui Alkitab akan mengubah kehidupan kita menjadi seperti Kristus dalam tabiat. Untuk menjadi bahagia dalam ketekunan, kita harus berusaha untuk mencapai karakter bersama dengan Yesus di dalam hidup ini. Sehingga dapat memberikan jaminan untuk kita berada dalam Yerusalem baru. Marilah kita mempelajari dan menghargai Alkitab. Itu adalah petunjuk yang suci dan aman. Ia telah membawa jutaan orang di sepanjang jalan hidup yang gelap dan berbahaya. Dan tidak pernah menyesatkan satu orang pun. Pikiran manusia dalam penyelidikan kebenarannya tidak pernah melampaui ajarannya. Mereka yang mengaku percaya kepada firman Allah harus setiap hari berdoa agar terang Roh Kudus menyinari halaman-halaman kitab suci, agar mereka dapat disanggupkan untuk memahami hal-hal dari Roh Allah. Kata-kata manusia, betapapun hebatnya, tidak mampu membuat kita sempurna, diperlengkapi sepenuhnya untuk semua pekerjaan baik. Oleh karena kita manusia yang penuh dengan dosa.
Biarlah kebahagiaan dalam ketekunan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi seperti Yesus dalam tabiat, di dalam hidup ini, hari ini, sampai Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami semua, terlebih khusus hamba-Mu, di dalam membagikan kebenaran firman-Mu. Bahagia dalam ketekunan, dalam mempelajari kebenaran firman-Mu. Berkati umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan akan terus selalu memberkati di dalam segala aspek kehidupan mereka. Dan biarlah iman kami lewat pembelajaran kebenaran firman Tuhan dapat dikuatkan, bertumbuh dari hari ke hari untuk dapat mempersiapkan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat menanti hari Maranatha yang sudah sangat segera, agar kami semua boleh dapat dikumpulkan bersama-sama di dalam Yerusalem baru. Itulah yang menjadi pengharapan kami. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, mengampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian kembali bergabung bersama kami pada besok malam, pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media, dengan judul firman Tuhan, Bahagia dalam Pengharapan, yang akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Fritzan Pesik, SEMM. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.